Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, anak sekalian, sekarang kita ada di pertemuan 2, yaitu membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi syariah. Ini kita pertemuan di mata kuliah hukum ekonomi dan bisnis syariah. Nanti kita akan pelajari di PPT-nya, kalian boleh dipersiapkan. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk hari ini? Kalian isi absen sesuai mata kuliah hari ini. Dari tujuan pembelajaran hukum ekonomi syariah, terutama di prinsip-prinsip ekonomi Islam, itu tujuannya mempelajari prinsip ekonomi syariah untuk memahami teori ekonomi syariah. Nah, kemudian teori fikih muamalah, kemudian kontrak-kontrak atau akad yang ada di fikih muamalah. Selain itu, di tujuan pembelajaran juga untuk menunjukkan contoh-contoh perilaku berekonomi berdasarkan syariat Islam. Di sini dapat kita tahu, boleh dilihat PPT yang ada di depan. Ekonomi syariah adalah konsep ekonomi yang didasarkan pada prinsip Islam dan hukum syariah. Nah, tujuannya kenapa? Karena untuk menciptakan sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu sistem yang berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Nah, dapat kita tahu ternyata mempelajari dan tujuannya kita untuk mengetahui prinsip ekonomi Islam itu prinsip aturan yang harus dipatuhi dalam kegiatan ekonomi apa. Tentunya karena kita sebagai orang ekonomi syariah harus tahu prinsip-prinsip ekonomi syariah tersebut. Nah, baik, di sini ada dari kutipan Bank Indonesia pada tahun 2018. Di sini dapat kita lihat di depan. Mengenai nilai dan prinsip dasar ekonomi syariah itu terdapat 6 prinsip. Yang pertama didasarkan pada ajaran Islam yang disesuaikan dengan kelima instrumen yang terdapat dalam ekonomi syariah, yaitu ada zakat, kemudian pelarangan riba, pelarangan maisir, pelarangan goror, kemudian ada infak, ada sedekah, kemudian yang terakhir ada wakaf. Nah, di sini tentunya semuanya ada aturan transaksi bermuamalah. Ya, tentunya kita sebagai orang ekonomi syariah harus memahami apa dari prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oke, next di sini. Kemudian setelah kita mengetahui arti dari riba itu apa, goror itu apa, maisir itu apa, kita harus tahu manfaat dari ekonomi syariah itu adalah membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan moneter serta sistem keuangan yang terus menjaga agarnya dengan cara aspek spiritualitas dalam kegiatan ekonomi. Kemudian yang terakhir ada membantu masyarakat muslim terlepas dari keraguan-keraguan menyimpang dari ajaran Islam. Tentunya dapat kita tahu ya, di masyarakat itu banyak sekali masyarakat yang memang tahu bahwasannya riba itu adalah tidak boleh dilakukan. Tapi banyak sekali masyarakat yang ada di kita itu melakukan hal-hal seperti contohnya riba. Bahwasanya kita tahu juga di sini kan tadi sudah kita bahas bahwasanya riba itu adalah suatu larangan atau tambahan atau kelebihan yang di dalam suatu transaksi itu memang ada dari sumber Al-Qur'annya, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian juga ada di surat An-Nisa ayat 29. Jadi seperti kita tahu bahwasanya kita sebagai orang ekonomi syariah harus tahu bahwasanya sumber dari ajaran agama Islam itu ada di sumber Al-Qur'an gitu ya, teman-teman. Oke, baik, di sini juga ada, setelah kita membahas tentang riba, ada juga goror. Goror itu adalah secara bahasa berarti bahaya atau resiko. Makanya dari dalam Islam fikih muamalah, goror itu dapat diartikan memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang dapat dipastikan bahwasanya secara sederhana disimpulkan goror itu adalah terkait adanya ketidakpelajaran, ketidakjelasan dan sesuatu dalam melakukan transaksi. Bahwasanya seperti kita tahu bahwasanya goror, maisir
maisir dan riba itu memang sangat dilarang oleh Allah, ya teman-teman. Jadi setelah kita tahu bahwasannya prinsip-prinsip ekonomi Islam itu adalah salah satunya yaitu ada doror, kemudian riba, kemudian ada juga maisir, gitu ya teman-teman. Jadi perlu kita pahami di sini juga kegiatan ekonomi dalam Islam sebagai subordinasi kajian muamalah itu masuk ke dalam kelompok ibadah amanah. Jadi di mana aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum. Nah kemudian ada aturan yang bersifat umum yang dimaksud kemudian oleh para ulama disimpulkan bahwasannya sebuah kaidah usul yang berbunyi di dalam As-Suyuti itu ada yang berbunyi hukum asal dalam muamalah dan adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Jadi ketika kita sudah terlanjur, ada masyarakat yang sudah terlanjur memang untuk melaksanakan riba, bahwasanya sudah tahu bahwasanya riba itu sangat dilarang oleh Allah, itu ada di sumber Al-Quran, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian ada juga di surat An-Nisa ayat 29. Nah kemudian teman-teman di sini ada maisir. Kita bahas, maisir itu adalah suatu aktivitas di mana satu pihak mendapatkan keuntungan yang membuat pihak lainnya mengalami kerugian. Jadi di sini sama-sama ya, ternyata ketika kita tahu riba itu suatu tambahan yang dilarang, kemudian doror itu adalah suatu ketidakkejelasan maupun dari barang atau kerjasama yang lain. Bahwasanya ada juga maisir. Maisir ini adalah suatu aktivitas yang satu pihak itu mendapatkan keuntungan tetapi membuat keuntungan yang lain itu merasa kerugian. Nah itu berarti salah satu prinsip-prinsip di dalam ekonomi syariah yang perlu kita tahu bahwasannya ada sumber Al-Qur'annya, mungkin ada aturannya seperti itu. Dapat dipahami atau misalkan kurang jelas boleh nanti kita diskusi. Nah kemudian di sini juga ada beberapa contoh produk-produk jasa yang tidak halal. Ya teman-teman, di sini ada Islam melarang bahwasanya ada alkohol, kemudian makanan yang berupa daging babi, produk yang memang tidak halal. Kemudian ada juga ketika kita tahu riba itu suatu tambahan yang dilarang, kemudian doror itu adalah suatu ketidakkejelasan maupun dari barang atau kerjasama yang lain. Bahwasanya ada juga maisir. Maisir ini adalah suatu aktivitas yang dimana satu pihak itu mendapatkan keuntungan tetapi membuat keuntungan yang lain itu merasa kerugian. Nah itu berarti salah satu prinsip-prinsip di dalam ekonomi syariah yang perlu kita tahu bahwasanya ada sumber Al-Qur'annya, mungkin ada aturannya seperti itu. Dapat dipahami atau misalkan kurang jelas boleh nanti kita diskusi. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa contoh produk-produk jasa yang tidak halal. Ya, teman-teman, di sini ada Islam melarang bahwasanya ada alkohol, kemudian makanan yang berupa daging babi, produk yang memang tidak halal. Kemudian ada juga prostitusi. Sudah jelas bahwasanya syariah itu melarang membuat, memproses, memasarkan. Hal itu semua sangat dilarang oleh ajaran Islam. Nah, mungkin itu dari pembahasan yang tadi kita bahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kemudian tujuannya kita harus mempelajari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kita sebagai orang ekonomi syariah tentunya harus memahami, harus mengetahui apa yang dilandaskan, yang tidak dibolehkan oleh ajaran Islam. Seperti itu. Nah, makanya di sini kesimpulannya adalah prinsip-prinsip syariah muamalah terkait dengan ekonomi dan keuangan bertujuan memberi kemaslahatan tentunya. Karena kita itu sebenarnya diperbolehkan jual beli, kemudian yang tidak dibolehkannya itu adalah menambahkan dari apa yang kita berikan. Atau misalkan kita menjual dengan barang-barang atau produk-produk yang halal. Baik teman-teman, itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bahwasanya ada prinsip-prinsip ekonomi syariah itu ada referensinya, itu ada dari Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, itu dari Raja Wali Press, itu di buku Ekonomi Islam. Kemudian ada juga di Sumitra Andri di
tahun 2014 itu di Lembaga Keuangan Syariah itu dari cetakan keempat. Jadi teman-teman nanti kita sharing untuk PPT-nya, kemudian untuk penugasan di minggu depan kita next ada penugasan. Nanti teman-teman cari penugasan yang sudah di-share itu ada tolong memberikan contoh kasus dari ketiga istilah yang tadi. Ada contoh dari riba, kemudian goror, ada juga maizir. Kita jangan jauh-jauh. Contohnya kita membuat atau mengetahui ada nggak kerjasama atau pelaksanaan masyarakat yang ada di Kabupaten Subang itu terkait riba, goror, dan maizir. Jadi teman-teman nanti tinggal bikin contohnya, kemudian disertakan referensinya, gitu ya. Nanti kita akan lanjut setelah ini kita refleksi diskusi. Terima kasih. Bu, mau izin bertanya, kalau sumber hukum syariah dari riba itu bagaimana ya Bu maksudnya? Oke, baik, terima kasih. Dia sudah memberikan pertanyaan. Kita boleh lihat lagi pertanyaannya, bahwasannya sumber dari hukum riba itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwasannya perdagangan itu halal, tetapi justru yang diharamkan itu adalah ribanya. Riba itu suatu tambahan. Jadi perdagangannya itu dihalalkan, tetapi riba yang diharamkan. Kita bisa dilihat sumber hukumnya itu ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 275, kemudian ada juga di surat An-Nisa ayat 4. Ya, jadi kita sudah paham bahwasanya riba itu perlakuan yang tidak boleh dilakukan, sumbernya sudah jelas ada di Al-Quran. Ya, seperti itu, ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kalian nanti tinggal merujuk saja kepada CPL dan CPMK yang sudah di-share. Nah, itu menjadi rujukan bahwasannya kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah itu berdasarkan pembelajaran dari CPL dan CPMK yang ada di prodi ekonomi syariah. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kita lanjut di minggu depan pertemuan online. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.